Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Siti Rahayu dengan NIM A2212104 Program Studi Pendidikan Biologi Kelas A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, teman-teman ketahui tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Fisiologi Hewan dengan judul materi Indera Penglihatan. Pertama-tama, apa itu alat indera? Alat indera itu merupakan organ tubuh yang mampu menerima rangsangan dari luar dan mengolahnya di otak sebelum diterjemahkan menjadi sebuah kerja. Mata merupakan indera penglihatan, di mana proses penglihatan ini dibantu oleh beberapa komponen yang merupakan suatu sistem optik adaptif, di mana lensa kristalin dapat berubah ketebalannya untuk membentuk fokus cahaya pada retina. Nah, terdapat dua komponen utama dalam sistem optik pada mata, yaitu kornea dan lensa, di mana keduanya berperan sebagai komponen refraksi dengan kekuatan terbesar. Proses penglihatan dimulai dari masuknya cahaya ke kornea sampai dengan pembentukan bayangan di retina, di mana energi cahaya akan diproses menjadi sinyal elektrokimia yang akan dilanjutkan dan diproses oleh otak. Selanjutnya yaitu bagian-bagian mata. Yang pertama, bola mata. Bola mata itu dikelilingi oleh 3 lapis dinding. Ketiga lapis dinding ini dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sklera. Nah, sklera ini merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat berwarna putih buram atau tidak tembus cahaya, kecuali di bagian depan bersifat transparan yang disebut kornea. Yang kedua yaitu koroid. Koroid itu berwarna coklat kehitaman sampai hitam. Nah, koroid itu merupakan lapisan yang berisi banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen, terutama untuk retina. Yang ketiga yaitu retina. Retina itu merupakan lapisan yang peka terhadap sinar. Pada seluruh bagian retina berhubungan dengan badan, sel-sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Nah, bagian yang dilewati urat saraf optik itu tidak peka terhadap sinar dan daerah ini disebut bintik buta. Bagian mata yang kedua yaitu kotak mata. Kotak mata pada tengkorak itu berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan. Yang ketiga yaitu otot mata. Ada 6 otot mata yang berfungsi memegang sklera. 4 diantaranya disebut otot rectus. Otot rectus berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Yang keempat yaitu kelopak mata. Nah, kelopak mata itu merupakan lipatan kulit tipis yang melindungi mata. Kelopak mata secara refleks segera menutup untuk melindungi mata dari benda asing, angin, debu, dan cahaya yang sangat terang. Nah, yang kelima yaitu bulu mata. Bulu mata itu merupakan rambut pendek yang tumbuh di ujung kelopak mata dan berfungsi membantu melindungi mata dengan bertindak sebagai barir atau penghalang. Yang keenam yaitu kelenjar lacrimalis. Nah, kelenjar lacrimalis ini terletak di puncak tepi luar dari mata kiri dan kanan dan menghasilkan air mata yang encer. Air mata itu berfungsi untuk menjaga kelembapan dan kesehatan mata, juga menjerat dan membuang partikel-partikel kecil yang masuk ke mata. Selanjutnya kita lanjut ke secara singkat mekanisme melihat, yaitu yang pertama, cahaya itu masuk ke dalam mata melalui pupil. Kedua, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Yang ketiga, kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya yaitu alat penglihatan pada hewan. Yang pertama, pada mamalia. Nah, pada umumnya semua jenis indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan tertentu. Nah, seperti halnya kucing. Mata kucing itu dapat melihat dengan baik meskipun pencahayaannya di lingkungan redup atau agak gelap pada malam hari. Nah, dalam keadaan demikian, sinar matanya itu berwarna kehijauan. Warna hijau itu berasal dari pantulan suatu lapisan di bagian belakang
Selanjutnya yaitu pada burung. Nah, penglihatan adalah indera yang paling penting untuk burung, karena penglihatan yang baik bersifat sangat menentukan bagi penerbangan yang aman, dan kelompok burung juga memiliki sejumlah adaptasi yang memberikan keunggulan visual dari kelompok vertebrata lainnya. Merpati dideskripsikan sebagai dua mata dengan sayap. Nah, mata burung mirip dengan mata reptil, yaitu memiliki otot siliaris yang dapat mengubah bentuk lensa mata secara lebih cepat dan lebih luas daripada mata mamalia. Burung memiliki mata yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan hewan lain dalam kingdom Animalia. Dengan ukuran tubuh yang sama, besar, dan sebagai akibat dari matanya yang besar tersebut, gerakannya terbatasi oleh tulang rongga di mata. Di samping itu, mempunyai dua kelopak mata sebagaimana biasa ditemukan pada vertebrata. Mata burung juga dilindungi oleh membran ketiga yang transparan dan dapat digerak-gerakan. Anatomi internal mata burung sama dengan vertebrata lain, namun memiliki struktur tambahan yang hanya ada pada burung, yakni pecten oculi. Selanjutnya yaitu pada reptilia. Nah, pada dasarnya mata ular itu sangat mirip secara fisik dengan mata vertebrata lainnya, termasuk manusia. Pada umumnya, ular tidak dapat melihat dengan baik dan jelas objek di depannya, terkecuali beberapa spesies ular yang telah menyesuaikan diri dengan waktu berburu di siang hari. Nah, ular itu hanya dapat melihat bentuk tetapi tidak detail. Oh, itulah kenapa ular pada dasarnya buta. Ada ular yang memiliki kelopak mata, ada pula yang tidak. Nah, akomodasi pada semua reptil terkecuali ular diatur oleh lensa dikelilingi dengan cincin otot sehingga lensa dapat memipih dan membesar. Sementara pada ular, untuk akomodasi lensa mata dapat diarahkan maju mundur. Pada ular yang tidak memiliki kelopak mata tapi dilindungi oleh selaput transparan, penglihatan ular tidak sejelas penglihatan manusia. Sensor yang ditangkap adalah bayangan sensitif terhadap cahaya dan panas. Selanjutnya yaitu amfibi. Nah, pada amfibi misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihat dan indera pendengar. Mata katak itu berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang ditembus cahaya. Nah, membran nictitans ini berfungsi untuk menjaga agar kornea mata tetap lembab ketika berada di darat dan menghindari gesekan ketika katak menyelam dalam air. Nah, hal itu merupakan bentuk penyesuaian sifat katak sebagai hewan amfibi. Lensa mata katak itu tidak dapat berakomodasi, oleh karena itu katak hanya melihat benda dengan jarak tertentu saja. Selanjutnya yaitu ikan. Indera penglihat pada ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Nah, sel-sel saraf penglihat pada ikan itu terdiri atas sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Sel-sel batang menyebabkan ikan dapat melihat dengan jelas di tempat yang kurang menerima cahaya. Ikan juga dapat melihat warna walaupun hanya sampai tahap tertentu. Selanjutnya yaitu serangga. Pada umumnya, serangga memiliki mata majemuk atau faset sebagai indera penglihatnya. Mata majemuk ini terdiri atas ribuan unit-unit visual atau alat penerima rangsang cahaya yang disebut omatidium atau jamak berarti omatidia. Tiap-tiap omatidium memiliki suatu lensa yang hanya mampu menerima rangsang cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Mata majemuk ini memungkinkan serangga untuk melihat objek yang bergerak dengan cepat. Itulah sebabnya kita sulit menangkap lalat atau serangga yang lain. Selanjutnya kita masuk pada cacing. Cacing tidak memiliki mata, telinga, ataupun hidung. Artinya, cacing tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, juga tidak bisa membaui. Tetapi, meski begitu, cacing memiliki indera sentuh yang sangat tajam dan juga sensitif. Lain halnya pada cacing pipih, misalnya planari.
Planaria mempunyai sepasang bintik mata yang peka terhadap cahaya. Meskipun tidak dapat digunakan untuk melihat, kedua bintik mata tersebut dapat membantu planaria untuk mengenali lingkungan. Yang terakhir yaitu protozoa. Protozoa pada umumnya tidak memiliki indera. Meskipun demikian, protozoa peka terhadap rangsangan, yaitu terhadap rangsang yang lembut akan mendekat, dan terhadap rangsang yang kuat akan menjauh. Euglena, salah satu jenis protozoa, memiliki bintik mata yang dapat menerima rangsang cahaya. Mungkin itu saja materi dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.